Halo teman-teman semua, hari ini kita balik lagi ke dapur dan kita mau bikin soft bread, atau yang biasa dikenal dengan Japanese soft bread. Roti ini belakangan sempat viral, jadi kita coba bikin ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi usaha buat teman-teman di masa pandemi ini. Kalau laku, jangan lupa bagi-bagi komisi ya. Kita langsung aja mulai, selamat datang di dapur Sweet Flower, seperti biasa resepnya ditulis di kolom deskripsi. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Pertama-tama, ini adalah bahan untuk bikin boiled dough, yaitu tepung terigu dan air. Jadi, air sama tepung terigunya kita masak dengan suhu rendah sampai konsistensinya mirip sama custard cream. Fungsinya adalah membentuk gluten lebih awal. Jadi kayak curi start gitu deh. Nanti hasil akhirnya, serat roti bakal halus banget dan kenyal. Langsung masukin aja kedua bahannya ke dalam panci, terus dipanasin pakai api kecil. Jangan lupa sambil terus diaduk, soalnya kalau enggak nanti yang bagian bawahnya angus. Metode ini juga biasa disebut Tanzong bread atau apalah itu. Sudah saya bandingin dengan metode straight dough atau metode yang langsung diaduk bareng-bareng. Ternyata metode ini menghasilkan perbedaan yang lumayan signifikan. Seratnya lebih halus dan kelembabannya juga lebih tahan lama. Dan lebih repot juga tentunya. Dan ini adalah bahan-bahan untuk adonan utamanya. Tepung terigu protein tinggi, gula pasir, 1 butir telur, susu, ragi instan, garam, susu bubuk, dan butter. Seperti biasa, untuk butter bisa disubstitusi pakai margarin. Dan ini adalah adonan boiled dough yang kita bikin tadi, kita tunggu dulu sampai suhunya turun. Kalau udah siap, kita langsung aja masukin ke dalam mixer tepung terigu. Untuk pembuatan roti, selalu gunakan tepung terigu dengan protein tinggi ya. Gula pasir. Untuk pembuatan roti, juga gunakan gula pasir yang manis ya, emang ada yang asin. Ragi instan, susu bubuk, dan diaduk sebentar supaya semuanya kecampur dengan baik. Sebentar aja, asal semuanya nyatu, terus kita bisa masukin telur. Adonan boiled dough yang pertama kita buat tadi dan suhunya udah suhu ruang ya. Langsung aja nyalain mixernya sambil kita masukin susu murni. Susu murni boleh, susu UHT juga boleh. Susu tetangga jangan karena bakal mengundang banyak masalah. Kalau bisa, usahakan susu murninya dalam keadaan dingin. Tapi kalau untuk adonan satu resep ini nggak usah dingin juga nggak apa-apa sih. Adonannya nggak akan panas. Tapi kalau bikinnya lebih banyak dari ini, diusahakan susunya dingin. Karena otomatis proses pengadukan jadi lebih lama, jadi lama-lama bakal timbul panas akibat gesekan antara mixer dan susu. Dan adonan maksudnya. Kenapa jadi susu melulu? Kalau adonannya udah 3/4 kalis kayak gini, boleh kita masukin butter dan garam. Terus kita lanjutin ngaduknya sampai benar-benar kalis. Ciri adonannya kalis adalah kelihatan mengkilap, cenderung gak nempel di bowl, dan bisa kita tarik-tarik sampai jadi tipis kayak selaput. Kayak gini nih. Nah, bisa ditarik sampai transparan kayak gini. Tapi nariknya pakai perasaan ya. Kalau udah, langsung aja angkat dari mixer, terus kita pindahin ke meja. Itu ngelapin timbangannya nggak usah di situ juga kali. Jangan lupa kita melakukan ritual bulat-bulat. Karena dengan ritual bulat-bulat ini bisa bikin orang percaya kalau Anda biasa bikin roti. Pertama-tama kita timbangin dulu adonannya masing-masing 35 gram. Oh iya, nanti loyang yang saya pakai ukurannya adalah 20 x 20 cm dengan tinggi 6 cm. Ada juga nanti saya bakal coba dengan tinggi hanya 4 cm. Jadi, kalau misalnya ukuran loyangnya lebih besar atau lebih kecil, gramasinya tinggal disesuaikan aja. Kalau udah ditimbang masing-masing 35 gram, terus kita bulet-buletin lagi.
Nah, sementara sisa adonan ini mau saya kasih warna supaya nanti tampilannya lebih cantik dan menarik, terutama buat anak kecil. Emang gampang bikin yang menarik buat anak kecil, cukup dibikin warna-warni. Coba yang menarik buat orang dewasa, harus nunjukin rekening yang digitnya panjang. Adonan sisanya kita bagi dua sama besar, terus kita kasih pewarna. Untuk yang warna coklat, saya pakai pasta coklat supaya ada aroma coklatnya. Tapi untuk yang warna pink, kan nggak ada pasta pink ya. Kasih pasta coklat secukupnya, terus kita aduk. Manual aja pakai tangan. Boleh pakai kaki? Boleh, asal dimakan sendiri. Jadi, pasta atau pewarnanya dikumpulin di tengah dulu, terus ditutup, baru kita dorong-dorong, aduk-aduk, ubek-ubek, ulek-ulek. Uwel-uwel. Untuk warna yang satunya, ya sama gitu juga ya. Kalau pas ngaduk warna kayak gini, terus adonannya jadi agak lengket, nempel di tangan dan nempel di meja, nggak apa-apa. Emang kayak gitu kok. Boleh dioles dulu meja sama tangannya pakai margarin. Udah jadi, kayak gini kira-kira hasilnya, kita pilih warna yang soft. Karena semakin pekat warnanya, semakin lama ngaduknya. Kan males ya. Lanjut. Terus kita timbangin lagi masing-masing 35 gram kayak tadi. Wah, tangan siapa itu? Udah beres semua, selanjutnya kita siapin loyang dengan ukuran 20 x 20 cm yang udah dioles pakai margarin putih. Terus jangan lupa kita siapin juga untuk isiannya. Di sini untuk isiannya saya pakai keju, susu, dan coklat. Kejunya mah keju cheddar biasa diparut, nggak usah diolah-olah lagi lah ya, ribet. Pertama adonannya kita emple-emple dulu, terus kita masukin fillingnya ke bagian tengah dari adonan. Terus bagian pinggirnya ditarik-tarik sedikit, disatuin ke atas, dicubit-cubit. Ini cukup menerangkan nggak sih narasinya? Ya, dilihat aja videonya lah ya. Di bagian ini videonya saya zoom supaya lebih jelas. Zoom. Zoom. Nungguin zoomnya ya. Ternyata editor videonya, yaitu saya sendiri, lupa ngezoom. Perasaan udah di zoom bagian ini. Ya, tapi kelihatan cukup jelas lah ya. Saya ulang-ulang kok di bagian ini, biar asistennya capek. Oh iya, setiap ngebentuk roti, kalau ada sambungan kayak gini, selalu ditaruh di bawah ya. Supaya nanti bagian atasnya kelihatan rapi dan mulus kayak gini. Kalau bagian bawahnya kan jarang orang ngintip-ngintip. Semuanya diisi filling yang diinginkan, terus dibentuk bulat-bulat ya. Udah gitu disusun di atas loyang, satu loyang isinya 9. Kombinasi warnanya juga bebas. Mau polos juga nggak apa-apa. Nah, ini dia zoomnya. Ternyata bener di zoom. Ya, kurang lebih kayak gitu untuk ngisi roti. Untuk isian roti ini, saya pakai keju cheddar yang diparut, terus coklat pasta yang bisa kita beli di supermarket atau di toko-toko bahan kue. Maksudnya coklat filling, tapi yang bentuknya pasta. Satunya lagi isian susu yang kita bikin sendiri. Nanti untuk resep isian susunya saya tulis juga di kolom deskripsi. Selanjutnya mari kita lanjutkan ngisi filling sama shaping. Fill itu isi, filling itu isian, kalau mengisi isian berarti fillinging. Kita lanjutin dulu ngisi loyangnya. Disusun kayak gini dengan jarak yang diusahakan sama, walaupun ini nggak sama-sama amat. Udah beres, kayak gini hasilnya, dan sekarang kita resting dulu kurang lebih selama 30 menit, ditutup pakai plastik. Sementara itu, untuk hiasan supaya bikinnya lebih lucu-lucuan, sisa adonan tadi kita bikin bulat-bulat sama panjang-panjang kecil kayak gini. Inilah hasilnya, sudah di resting selama 30 menit. Dan sekarang kita tempelin bulat-bulat ini sebagai kuping dan monyongnya. Ceritanya mau bikin beruang sama kelinci. Tempelin aja dengan posisi kayak gini. Udah di zoom ya ini ya.
Oh iya, kalau kulit adonannya agak kering, biasanya dia nggak mau nempel. Boleh dikasih air sedikit supaya nempel. Dikit aja ya, jangan disiram. Udah beres, kurang lebih kayak gini hasilnya. Sekarang kita langsung masukin ke dalam oven yang panasnya udah stabil, suhunya 170 derajat selama 15 menit. Kalau ovennya ada setelan api atas bawah, pakai api bawah aja. Nanti sekitar 3-4 menit terakhir baru api atasnya dinyalain 160 derajat. Tapi buat oven yang cuma ada setelan api bawah, ya udah pakai api bawah aja, emang mau pakai api mana lagi. Kalau 15 menit warna bagian atasnya belum golden brown, boleh ditambah waktunya sekitar 3 menit. Sudah 15 menit, angkat dan beginilah hasilnya. Tarang, inilah beruang-beruang lucu yang masih menjadi makhluk astral karena belum ada mata, hidung, dan mulut. Dan ini yang polos. Dan ini yang polos tapi warna-warni. Kalau suhunya udah agak turun, boleh langsung dikeluarin dari loyangnya. Terus simpan di atas cooling tray, jangan di bawahnya. Pejet. Biarkan sampai suhunya turun dan sama dengan suhu ruang. Untuk beruang-beruang bermuka rata yang suka beli sate 100 tusuk di pinggir jalan itu, kita bisa kasih mata, hidung, sama mulutnya pakai coklat ya, ada motor lewat. Kita bisa bikin mata, hidung, sama mulutnya pakai coklat kompon yang dicairkan. Untuk bagian ini, supaya lebih menjiwai, kita bisa minta tolong sama bocah-bocah yang lagi nggak sekolah dan kesehariannya cuma main TikTok. Daripada main TikTok melulu, mending bikin kue, bantu orang tua, siapa tahu bisa jadi peluang usaha untuk membantu di masa pandemi ini, di mana usaha pada sepi, pada di PHK, dompetnya makin menipis, rekeningnya makin menipis, tagihannya ada terus. Aduh, kok jadi curhat. Inilah hasilnya, Japanese soft bread. Roti yang lembut, seratnya halus, cocok untuk kudapan bersama selingkuhan. Kalau nggak langsung habis dan mau disimpan, ditutup di tempat yang kedap ya. Kalau mau kelembabannya lebih tahan lama, dibungkus dulu pakai plastik, baru disimpan di tempat yang kedap. Kayak mencet-mencet apa ya ini? Oke, sampai sini dulu aja videonya. Sampai ketemu di video-video lain dengan resep-resep lain. Oh iya, jangan lupa di follow juga IG-nya ya. Siapa tahu nanti mau bikin kelas baking online kan?